Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang harganya itu murah, opsional selain dari merek yang sekarang itu lagi viral, yaitu si Itel. Tapi HP ini tuh kelas harganya kurang lebih sama dengan Itel yang seri P40, tapi ini sedikit lebih murah, yaitu 1 juta lebih sedikit, nggak ada 1,1 juta. Tapi kalau kalian punya budget lebih, mendingan cari yang sekarang lagi viral banget, yaitu Itel S23. Tapi itu barangnya goib, untuk harga yang sama dengan pertama keluar, yaitu 1,3 jutaan, itu udah nggak akan kita temui. 1,4 jutaan pun di official store itu pas lagi flash sale, cepet banget habisnya. Ya barangkali kalau budget kalian memang mepet banget, fresh banget, ini bisa jadi pilihan. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut, kita buka aja. Oke, jadi ini adalah ZTE Blade A52. Sebenarnya ini bukan HP keluaran terbaru, berhubung sekarang harganya itu terjun bebas dari pertama keluar di Indonesia itu ya September tahun lalu. Itu 1750. Ini sekarang cuma 1 jutaan lebih sedikit aja. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Ini warna biru, simple banget. Di depan hanya ada tulisan ZTE. ZTE Blade A52, di sini sama aja. Ya, ini keterangan yang sangat singkat banget, seperti baterai 5000 mAh, tipe kamera, 6,52 inch untuk ukuran layarnya, dan ROM-nya itu 64 GB. Ya, untuk yang lainnya cuma gini aja, di bagian belakang nggak ada keterangan spesifikasi. Untuk warna, ini warna grey. Untuk versi RAM 4 GB per 64. Yuk lanjut, kita buka. Nah, ini cara bukanya agak beda ya daripada HP lain. Ini dari atas. Oke, di dalamnya ini yang pertama dapat si HP-nya. Oke, udah terpasang untuk silikon case-nya. Kemudian ada kepala charger. Untuk outputnya ini berapa? 5 volt 2 ampere alias 10 volt aja. Kemudian di sini ada kabel USB. Tipenya ini sayangnya masih micro USB ya, belum Type C. Terus masih dapat earphone, ya lumayan lah daripada nggak dapat. Terus ini ada kitab-kitab seperti buku panduan dan kartu garansi. Dan terakhir ini ada SIM tray ejector. Oke, ini kita singkirin dan kita lihat di HP-nya ZTE Blade A52. Oke, di bagian depan ini ada plastik yang menempel, kita lepas aja. Asik. Nah, untuk silikon case-nya ini kita lepas aja ya. Bagian belakang seperti ini. Untuk stiker IMEI-nya ini coba kita lepas. Ya, saya lepas nanti aja. Nah, untuk back cover-nya ini bahannya, oh ternyata ini ada plastik yang menempel. Langsung dilepas dari sini. Untuk stiker IMEI ini sekalian akan terlepas. Asik. Nah, untuk back covernya ini berbahan dari plastik polikarbonat ya, dengan finishing ada garis-garis kerutan kayak gini. Dan ini tuh gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Nah, ini di kamera kelihatan ya, kalau ada, ini nyebutnya apa ya, kalau terkena pantulan cahaya ini akan keluar efek kayak gini. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ini ada tombol power. Di atasnya ada tombol pengatur volume, terus di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita lihat ini tipenya triple slot apa hybrid. Nah, di sini tipenya itu sayangnya masih hybrid ya, bukan triple slot. Jadi SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Lanjut, di sisi bawah ada port micro USB dan lubang untuk mikrofon. Jadi untuk lubang speaker itu masih ditaruh di bagian belakang sini, nggak ditaruh di sisi bawah. Terus di sini ada logo ZTE, sensor mendeteksi sidik jari, triple kamera, LED flash, dan tulisan AI. Dan di bagian depan ini nggak ada screen protector bawaan yang menempel ya. Tadi juga nggak dibawain. Jadi ini harus beli sendiri. Tapi kalau saya pribadi, kalaupun dibawakan screen protector yang bahannya dari Mika, itu langsung saya lepas aja. Itu langsung saya ganti dengan tempered glass supaya lebih aman. Nah, di atas layar ada lubang untuk earpiece, kamera depan, dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. ZTE powered by Android.
Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari ZTE Blade A52 dengan ukuran layar 6,52 inch, resolusinya SD+. Nah, untuk kualitas layarnya ini udah termasuk oke ya, warnanya itu cukup tajam. Untuk bezel di sekeliling layar memang cukup tebal seperti kebanyakan HP murah lainnya. Tapi untuk yang bagian kanan dan kiri ini enggak yang tebal banget sih, cuma ya yang tebal di bagian dagunya. Ya wajar sih untuk harga di kelasnya. Yang saya suka ini layarnya licin banget di swab, itu semacam ada lapisan oleophobic coating. Dan mantapnya di sini ada yang namanya LED notifikasi. Letaknya di sini. Oke, kita coba untuk sensor midai sidik jarinya. Nah, mantap, di sini punya performa yang cepat. Asli ini cukup cepat dan sangat-sangat akurat. Oke. Nah, untuk aplikasi bawaan memang ada beberapa aplikasi bloatware ya, tapi aman, semua ini bisa di uninstall. Nah, ini bisa di uninstall. Oke, kita langsung cek di setelan, terus masuk ke tentang ponsel. Untuk UI-nya di sini bernama MyOS. Ini MyOS versi 11. Dengan versi Android itu juga 11, security patch level di 5 Juli 2022. Nanti kita cek kira-kira ada pembaruan apa enggak. Nah, ini nama perangkat ZTE Blade A52. Oke. CPU ini udah kebaca ya di tentang ponsel, itu pakai Uni SoC ST9863A octa-core 1,6 GHz. RAM 4 GB, ROM 64 GB totalnya. Ukuran layar ini maksudnya resolusi ya, bukan ukuran. Kita cek kira-kira ada pembaruan sistem apa enggak. Nah, di sini nggak ada pembaruan sistem lagi ya untuk sekarang. Nantinya juga nggak tahu apakah ini ada apa enggak. Kita cek di bagian layar. Nah, di sini mantapnya itu ada pengaturan suhu warna layar. Jadi bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Mau yang hangat atau yang keren. Di sini juga ada kecerahan otomatis. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja yang sesuai dengan speknya. Karena speknya ya seperti kebanyakan VLAN di harga sekelas. Device info HW sebenarnya tadi udah kita lihat ya untuk prosesornya itu pakai apa. Untuk storage-nya di sini pakai tipe masih MMC, wajar untuk harga sekelas. Ya, untuk SoC tadi udah kita lihat ya, yaitu Uni SoC ST9863A. Octa-core 1,6 GHz, fabrikasinya masih 28 nanometer dan GPU pakai PowerVR ROG GE8322. Oke, untuk layar tadi udah kita lihat juga, resolusinya 720 x 1600 atau SD+. Refresh rate jelas untuk prosesor ini itu masih support mentok di 60 Hz aja. Penyimpanan RAM 4 GB, terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 50 GB. Kamera belakang 13 MP, ini pakai sensor Hynix Hi1336, lainnya 5 MP dan 2 MP. Terus untuk baterai, di sini berkapasitas standar juga di zaman sekarang yaitu 5000 mAh, belum support fast charging, masih 10 watt aja. Kalau itel P40 itu kan punya baterai yang lebih gede yaitu 6000 mAh. Plus juga support fast charging 18 watt. Sensor, kita cek di aplikasi Sensor Box. Kira-kira kelengkapan sensornya ini ada apa aja? Ya, umumnya seperti kebanyakan HP murah lainnya ya. Itu nggak ada sensor gyroscope, sensor magnet di sini juga nggak ada. Tapi sensor cahaya ini masih ada. Untuk skor Antutu, kira-kira dapat berapa? Ini saya coba pakai Antutu benchmark versi 10, tapi masih beta ya. Dan di sini dapat skor 131 ribuan. Dengan rincian skor CPU itu di 36 ribuan dan GPU 18 ribuan. Ini karena RAM-nya itu 4 GB, itu hanya bisa pakai Antutu 3D Benchmark versi Lab. Kalau yang versi standar itu syarat minimal RAM 6 GB. Memang versi Antutu itu lebih baru, skornya lebih tinggi ya. Kalau pakai Antutu versi 9 itu skornya lebih rendah. Terus kita coba untuk multi sentuh, biasanya sih ZTE ya, itu 10 titik sentuhan. Nah, mantap. Di sini support hingga 10 titik sentuhan, bukan cuma 5 aja.
Jelas untuk dipakai di zaman sekarang, skor segini dengan prosesor ST9863A ini cukup buat harian ringan aja. Ya, cocok banget buat orang tua. Kalau untuk ngegame, game yang ringan-ringan aja. Kalau untuk Mobile Legends sih sebenarnya masih kuat, tapi harus setting di grafik smooth. Itu pun kalau di refresh rate high alias 60 nggak bisa stabil ya. Itu dapatnya sekitar 40-an fps. Rata-rata segitu. Pengalaman yang saya coba. Ya intinya masih bisa lah. Terus kita lihat di bagian kamera. Kamera belakang ini ada 3, lensa utama, terus lensa depth dan juga lensa makro. Kamera depan ini 5 megapiksel. Nah, untuk kamera depan ini sekilas ya biasa aja sih ya. Cukup buat video kalian aja. Kalau buat berselfie ini kurang. Untuk kamera belakang ini mode-modenya ada panorama, fokus ulang, tegak, otomatis, terus video. Ini bisa merekam hingga resolusi berapa. Nah, di sini mentok di resolusi Full HD ya. Terus untuk kamera depan, kalau depan ini di HD aja alias 720p. Menu lainnya, oh ternyata ada mode manual. Manual di sini ada manual fokus, shutter speed juga ada. Tapi hanya mentok di 1/5 detik aja ya, nggak sampai 1 detik. Dan di mode lainnya ada seperti ini, burst, selang waktu, filter, dan lain-lain. Ini ada mode makro. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya, sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang ZTE Blade A52 resolusi Full HD di 30 fps. Getar jelas ya, nggak ada yang namanya stabilisasi. Terus untuk karakter warnanya ini memang khas prosesor UniSoC banget. Itu warnanya agak sedikit kemerah-merahan dan juga detailnya itu kurang banget. Itu memang jadi satu PR dari prosesor UniSoC. Hasil videonya itu hampir sama aja. Kalau untuk hasil foto sih ada beberapa brand yang udah bisa memaksimalkan, tapi ya banyak yang belum bisa. Nah, ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya. Resolusi mentok di Full HD, salah. Maksudnya itu HD 720p. Terus kita coba untuk kualitas speakernya, dengerin musik di YouTube. Nah, untuk kualitas speakernya ya memang biasa aja. Tapi kalau untuk powernya itu lumayan kenceng. Cuma untuk kualitasnya biasa aja. Ya. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Nggak ada tes lebih seperti tes untuk bermain game. Ya karena pasti kalian udah pada tahu performanya kayak gimana. Gitu-gitu aja. UniSoC ST9863A dipakein RAM 4GB. Ya cocoknya buat harian ringan aja. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.